Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terdahulu. Kalau dalam pembahasan terdahulu saya sudah membicarakan tentang hati dan roh. Maka pada kesempatan ini pembahasan kita adalah makna nafsu dan akal. Ada dua makna tentang nafsu itu. Pertama, nafsu dipahami sebagai sesuatu yang menghimpun kekuatan, marah, syahwat pada manusia. Istilah ini sering digunakan oleh ahli tasawuf dalam menjelaskan tentang qalbu. Mereka memberi pengertian bahwa nafsu adalah sesuatu yang menghimpun sifat-sifat tercela pada diri manusia. Mereka, para ulama sufi itu, mengajarkan agar kita melawan nafsu agar tidak memiliki sifat-sifat yang buruk. A'da aduwika nafsukal lati baina janbaika. Paling berat musuhmu adalah nafsumu yang berada di antara kedua lambungmu. Hadis riwayat Baihaqi dari Ibnu Abbas. Pengertian kedua dari nafsu adalah sesuatu yang halus secara hakikat. Dialah yang membentuk manusia dan zatnya. Tetapi nafsu itu disifati dengan sifat-sifat yang bermacam-macam keadaannya. Jika nafsu itu tenang, menurut perintah-perintah yang baik, maka diistilahkan sebagai nafsu mutmainnah. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Fajr ayat 27-28. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Jika tidak sempurna ketenangannya dan mendorong syahwat, maka disebut itu nafsu lawamah. Jadi jika tidak sempurna ketenangan nafsu tadi dan dia mendorong syahwat, maka itu disebut nafsu lawamah. Nafsu ini memprotes pemiliknya apabila terledor dalam beribadah kepada Tuhannya. Maka nafsu ini setingkat lebih rendah daripada nafsu mutmainnah. Seringkali nafsu lawamah memunculkan penyesalan jika kita berbuat tidak baik. Sebagaimana Allah firmankan, wala uqsimu bin nafsil lawamah, dan aku bersumpah dengan jiwa yang amat menyesali dirinya sendiri. Ada satu lagi nafsu yang disebut dengan amarah, yaitu nafsu yang tidak menghiraukan nasihat tetapi tunduk kepada dorongan-dorongan setan dan hawa nafsu. Nafsu ini cenderung kepada sesuatu yang buruk dan jahat. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran ketika menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihissalam dan istri Al-Aziz. Wa ma ubarri nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan. Surat Yusuf ayat 53. Kadang-kadang bisa juga dikatakan bahwa yang dimaksud dengan selalu menyuruh kepada kejahatan adalah nafsu dalam arti secara umum. Bapak, ibu, saudara, hadirin dan hadirat yang muliakan Allah. Yang keempat, makna akal. Istilah akal juga mengandung banyak pengertian, namun dapat dibedakan menjadi dua. Kadang-kadang akal itu secara umum
dapat dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang hakikat-hakikat perkara. Maka akal adalah ibarat dari sifat ilmu yang tempatnya di dalam hati. Namun, dapat pula dipahami bahwa akal adalah sebagai hati yang halus. Jadi bukan akal yang terletak di otak. Kita ketahui bahwa setiap orang berilmu, ia mempunyai akal yang membaur dalam sifat mereka. Oleh karenanya, dapat pula diartikan bahwa akal adalah sifat orang yang berilmu, yang mengetahui tentang sesuatu. Barangkali itulah yang dimaksud dengan sabda Rasulullah SAW, pertama yang diciptakan oleh Allah adalah akal yang mengetahui. Semoga bermanfaat.